terbaiknya zakat tuh dikasih kepada imam, kepada Baznas, Badan Zakat Nasional. Terbaiknya. Kecuali Baznasnya zolim. Jangan. Gitu maksudnya, Bang. Kalau dia zolim ya jangan. Bikin sendiri, kita ngasih dewek ke rumahnya tuh, biar yakin kitanya. Langsung. Nah, jadi fatafriquhu binafsihi, kalau pemimpinnya zalim, udah bagiin sendiri. Datang ke rumahnya, tuh. Tong, tuh. Bang, tuh zakat saya. Itu ketahuan. Dibanding kita kumpulin, bukan buat mustahiknya. Malah buat beli mobil sama dia. Malah buat beli kekayaan buat dia. Waduh. Makanya kalau pemimpinnya zalim, maka harus diberikan dengan dirinya sendiri. Atau panitianya zalim, jangan ke situ. Pindah, kasih sendiri atau pindah ke pengurus yang lain. Wa yundabu, dan disunnahkan lil fakiri, terhadap orang fakir, wasai, dan orang yang menerima zakat, orang yang mendapatkan manfaat zakat, ayyad'uwa al-mu'ti, mendoakan orang yang memberikan zakat. Apa doanya? Fayaqulu, berkata si fakir, ajarakallahu fima a'taita, doa zakat nih. Atau pengurusnya, ajarakallahu fima a'taita, semoga Allah ajara, membalas, fima a'taita, apa saja yang telah engkau keluarkan. Wa baraka, dan semoga Allah memberkahi, laka, untukmu wahai pemberi zakat, fima abqaita, apa saja yang telah engkau kekalkan, karena zakat kekal. Apanya? Pahalanya, Bang. Sampai kita datang ke yaumil kiamah, datang itu. Pahalanya. Datang pahalanya. Pasti, tapi yang dibuang di warung mah enggak. Yang dibuang di puncak mah enggak. Yang dibuang di mana-mana macam-macam, di mall mah enggak. Tapi yang dibuangnya ke musola, ke masjid, ke majelis taklimah, fima abqaita, itu bakalan kekal. Makanya duit, pernah ngomong duit dalam Durratun Nasihin, kuntu faniyan fa abqaitani bis shadaqah. Kata duit, dulu mah gua habis, larinya ke WC, kalau nggak ke WC, ke toilet, ke jamban, larinya ke situ gua dulu. Cuman gara-gara lu sedekah, fa abqaitani bis shadaqah, kamu telah mengekalkan aku, kata duit, bis shadaqah, dengan asbab kamu bersedekah. Tuh. Kenapa ke musola megang duit 10.000 cukup, ke mall mah kagak? Karena beda modus, beda motif. Beda. Karena yakinnya kita yang kurang. Kenapa? Kita jarang mujalasatus sholihin, duduk bareng bersama orang-orang soleh. Bahkan saya tadi mendengar perkataan Habib Umar, jangan kita memaksa orang untuk seperti kita. Jangan kita pernah mengajak orang, memaksa orang yang berselisih paham dengan kita. Jangan kita membenci mereka. Bahkan jangan juga kita mengeluarkan kata-kata kotor orang yang berselisih paham kepada kita. Kenapa? Kita hanya sebatas orang yang menyampaikan, bukan orang yang berhak menentukan arah hidup orang. Biarkan dia berpedoman kepada akal pikirannya saja, tapi kita berpedoman kepada apa yang telah Allah cintai dan apa yang telah Allah ridhoi. Begitu. Sekarang ukuran sukses mah duit. Kalau duit banyak sukses, atuh Firaun gak sukses berarti. Firaun juga kaya sih, gak miskin-miskin amat. Firaun kaya. Yang nikmat mah punya istri solehah, punya anak soleh, nikmat. Nikmat.
Biar kata duit banyak, bini nggak pulang-pulang, anak dipanggil kalau belum dibentak, belum nengok, udah megelin hati. Nah, makanya kenikmatan mah itu. Makanya tidak bisa ditemukan anak-anak soleh kecuali anak itu dididik dan diajarkan tata krama. Nggak bisa. Dikasih handphone apakah berubah? Belum tentu. Dikasih baju bagus, apakah bakalan berubah akhlaknya? Belum tentu. Dikasih makanan mahal, apakah bakal berubah akhlaknya? Belum tentu. Dididik, diajarin, dibiasain, itu yang akan menimbulkan akhlakul karim. Dikasih baju mahal, Bu, ya sama aja belum tentu. Sama bangga yang berlebihan bisa. Nah, makanya doanya begitu, wa barakalaka fima abqaita, semoga Allah memberkahi dirimu terhadap apa saja yang telah engkau kekalkan dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Nah, mantap sedekah mah luar biasa. Sedekah mah luar biasa. Enggak ada cerita satu dongeng pun orang jatuh miskin gara-gara. Nggak ada, bahkan urusannya mungkin lancar. Cuman setan alladzi waswisu fi sudur, setan yang sering ngewas-wasin hati kita lah. Ini ntar gua kalau gua nyumbang ke musola bakal gimana? Ini gua ntar kalau nyumbang ke pesantren bakal bagaimana? Bagaimana besok? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jin. Satu yang jin, yang kedua manusia. Melalui omongan-omongan manusia, hati kita juga bisa goyang. Gitu, benar berarti omongan Anas tuh ya Bang. Benar tuh omongan Anas. Surat An-Nas. Wa min syartil ijza'i, dan termasuk syarat untuk membagikan zakat an-niyatu. Oh, belum. Wa ja'alahu laka tahuran, dan semoga Allah menjadikan hartamu, laka yang punyamu, tahuran, menjadi harta yang suci. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Karena begitu. Yang paling nikmat itu punya anak soleh. Nikmat luar biasa. Punya istri solihah. Nikmat luar biasa. Nggak dilihat lulusan apa, nggak dilihat apa pekerjaannya, asal dia soleh. Babanya sakit selalu ada, emaknya sakit selalu ada, anak udah sukses kita banggain, kita sakit boro ditongok, ditengok, Baru terpahit. boro diobatin, kita berobat dewek. Sibuk lu. Karena pandangan hidup kita yang sudah berubah. Iya. Pandangan hidup, pedoman hidup kita melalui akal-akal orang-orang yang non-muslim, yang berpedoman ketika banyak harta maka sukses. Belum. Wa min syarti ijza'i, dan termasuk syarat memberikan zakat an-niyatu kudunia. Makanya niat tuh, awal itu an-ukhrija, begitu kan? Ya. Inda daf'i fayanwi, maka harus niat orang yang mau mengeluarkan zakat. Inda daf'i, ketika mengeluarkan zakat, ilal fakir, kepada mustahiknya atau orang fakir, au ilal wakil, atau kepada seorang pengurus wakil. Bagaimana? Anna hadhihi zakatu mali. Ini zakat harta saya. Kalau fitrah, ini zakat fitrah diri saya. Cukup ngomong begitu, itu udah seperti niat. Gitu maksudnya, Pak. Makanya niat nawaitu anukhrija itu, anukhrija, ya itu mas segar. Lafaz. Kata Bang Aswad, gue mah ribet begitu, mendingan gak gue mah, nih saya mau ngeluarin zakat buat bini saya, selesai. Sah nggak? Sah. Karena yang penting ada berasnya, ada nggak berasnya? Kalau niat doang apal berasnya kagak, maka kagak jadi itu zakat. Gue zaman dulu begitu. Enggak sah. Ada beras. Bukan pada doang, diutang. Ya, iya. Zaman dulu. Diutang. Iya banyak gitu.
Fa idza nawa al-maliku, ketika niat orang yang memiliki harta, lam tajib niyatul wakil inda daf'i, maka pengurus ketika mengeluarkan zakat tidak wajib niat mengeluarkan zakat. Jadi ketika pemberian harta, contoh begini, orang ngasih zakat ke panitia. Panitia kudu niat kan? Kudu niat. Ya kan? Niat. Ketika panitia mengeluarkan zakat lagi, menyebarkan dan menyalurkan zakat lagi, apakah wajib niat? Tidak, karena niatnya sudah diwakilkan kepada pengurus. Maka lam tajib niyatul wakil inda daf'i, tidak wajib niat orang yang menyalurkan zakat inda daf'i ketika mengeluarkan zakat atau penyaluran zakat. Wa yundabu, dan disunnahkan lil imami bagi seorang pemimpin, ayyab'atha, mengutus amilan, orang yang bekerja, amil, musliman yang muslim, hurran yang merdeka, adlan yang adil, faqihan yang ahli fikih, khususan fi zakati, apalagi dalam urusan zakat, ghairu hashimiyin wa mutalibiyin, yang bukan dari keturunan habaib. Nggak boleh habaib menerima zakat, haram. Haram, bahkan jadi amilnya aja nggak boleh habaib. Ya. Nggak boleh. Wa yajibu sorfuz zakati, dan wajib memberikan zakat ila thamaniyati asnafin, kepada 8 golongan. Likulli sonfin thumunuz zakati, setiap satu golongan 1/8 zakat, satu bagian. Ahaduha, dari yang 8, al-fuqara'u, orang-orang fakir. Fuqara, orang-orang fakir yang wajib menerima zakat. Yang pertama, orang-orang fakir. Siapa itu fakir? Wal fakiru, orang yang fakir, man, seseorang, la yaqdiru, yang tidak mampu, ala ma yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, atas sesuatu yang ada di pada dirinya dari kecukupan dirinya. Nggak punya dia dan nggak mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Yang dia punya, yang dia mampu tidak ada. Dia nggak punya apa-apa untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Wa ajaza an kasbin, dan juga udah nggak sanggup lagi buat kerja yaliqu bihi, yang layak buat dia. Kenapa umurnya udah 82, suruh nani, repot. Iya kan? Itu bang. Jadi bedanya fakir sama miskin, kalau fakir dia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dengan apa yang dia punya. Banda nggak punya badan, punya, bisa dibuat kerja, nggak bisa. Kenapa? Usia, sakit, atau disabilitas, salah ngomong gua, disabilitas, atau macam-macam, ya kan? Itulah, itu cacat atau yang lain. Au syaghalahul kasbu anil ishtighali bi'ilmi syar'i, atau dia bisa bang kerja, bisa, mampu dia kerja, mampu, tapi dia sibuk untuk ngurusin ilmu-ilmu agama. Paham gak? Harusnya dia suruh kerja, bisa. Suruh jadi ABC profesi, bisa. Tapi dia sibuk belajar ilmu agama. Terusan. Kenapa? Li tashihil ibadah, untuk membenarkan ibadah. Gitu. Pada saat itu Baji, pada saat itu dia nggak punya duit, misalnya begitu.
nggak punya duit. Kan sifat fakir tuh pasti hilang kalau dia masih mampu sebenarnya. Atau miskin tuh bisa hilang kalau dia bisa. Ya kan? Kan sebenarnya zakat itu kan begitu intinya. Intinya zakat itu bukannya sebagai penikmat hasil zakat. Sebenarnya fakir miskin tuh harusnya merubah taraf hidup dari apa yang diberikan orang. Begitu mestinya mah. Idealnya kan begitu. Makanya ada orang yang pada satu kesempatan dia nggak bisa untuk kerja. Kenapa? Karena sibuk belajar ilmu agama. Nah itu disebutnya fakir juga. Setelah dia ngerti ilmu agama, dia kembangkan dalam bidang agama. Agama kan macam-macam, Bang. Macam-macam. Media agama, ya agama. Meskipun dia bukan yang ngajar, tapi dia sibuk dalam memediakan dan mendokumentasikan, ya agama. Bener kan? Ya kan begitu. Bi'ilmi syar'in. Pokoknya dengan ilmu-ilmu agama lah. Yang berkaitan dengan agama, dia nggak bisa kerja dengan sebab sibuk dirinya untuk menyebarkan agama atau belajar agama. Gitu. Kenapa beda? Makanya di sini disebutkan kalau fa in syaghalahu at-ta'abbudu falaisa bifakir. Kalau dia sibuk hanya ibadah, salat, baca Quran, itu tidak bisa disebut fakir. Kenapa? Beda antara orang yang belajar ilmu dengan orang yang ibadah. Ibadah adalah hasil ilmu. Orang yang ibadah tanpa ilmu, benar nggak? Benar nggak? Ibadah tanpa, benar nggak? Orang beli komputer, dia depan komputer aja tanpa ilmu, benar nggak? Nggak benar. Ya kan? Nggak tahu metodologinya bagaimana, sistemnya bagaimana, caranya bagaimana. Makanya kenapa ada rukhsah bagi para pencari ilmu? Karena pencari ilmu litashihil ibadah, untuk membenarkan ibadah. Tapi kalau ibadah tanpa ilmu ya salah. Benar ya? Gitu. Walau kana lahu malun ghaibun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بحرمة الفاتحة إلهنا علمك كاف عن سؤال بحق سورة الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال وأكرمنا بحق سورة الفاتحة مقال وحصل كل ما في ضامرنا وحصل كل ما في ضامرنا وحصل كل ما في ضامرنا دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.